Setelah hari yang panjang dan sibuk bekerja, betapa sulitnya bagi orang yang lelah untuk pergi ke masjid dan berkonsentrasi pada doanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Meringkuk di tempat tidur yang hangat dan nyaman, betapa sulitnya untuk bangun atas panggilan muadzin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo sukses. Dokter dan filsuf terkenal Ibnu Sina atau Avicenna mengenang momen seperti itu dalam hidupnya. Suatu malam yang dingin dan sedingin es, dia dan budaknya sedang beristirahat di sebuah penginapan di bagian terpencil Khorasan. Pada malam hari dia merasa haus, jadi dia meminta budaknya untuk membawakannya air. Budak itu tidak ingin meninggalkan tempat tidurnya yang hangat, jadi dia pura-pura tidak mendengar panggilan Ibnu Sina. Akhirnya setelah panggilan berulang kali, dia dengan enggan bangkit dan pergi mengambil air. Beberapa saat kemudian, suara merdu azan memenuhi udara. Ibnu Sina mulai berpikir tentang orang yang memanggil orang-orang untuk sholat. Itu suara hambaku, Abdullah. Dia selalu menghormatiku dan mengagumiku. Dia mengambil setiap kesempatan untuk memberikan pujian dan kasih sayang yang melimpah kepadaku. Tetapi malam ini dia lebih memilih kenyamanannya sendiri daripada kebutuhanku. Di sisi lain, lihatlah budak Persia ini. Dia meninggalkan tempat tidurnya yang hangat untuk pergi ke malam yang dingin. Dia berwudu di air sungai yang sedingin es, dan kemudian dia naik ke atas menara masjid yang tinggi untuk memuliakan Allah yang benar-benar dia layani. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ibnu Sina mencatat, aku mempelajari esensi cinta sejati. Kasih menghasilkan ketaatan sepenuhnya. Cinta kepada Allah menuntut ketaatan total dan tanpa syarat. Allah yang Maha Kuasa berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Allah akan mengampuni dosa-dosamu, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Ali Imran 3 ayat 31. Jadi, mengapa kita butuh berdoa? Yang pertama, doa adalah sebuah bentuk tangisan jiwa. Kesombongan dan kesombongan sering membuat manusia berperilaku sebagai penindas dan tiran. Beberapa orang telah terbawa oleh kepentingan diri mereka sendiri sampai-sampai mereka mengklaim keilahian. Fir'aun, penguasa Mesir, termasuk di antara mereka yang mengumumkan, akulah Tuhanmu yang tertinggi, dengan rasa kebesaran dan kebanggaannya. Fir'aun menaklukkan bangsa Israel dan membuat hidup mereka melarat dan sengsara. Tetapi, apakah manusia benar-benar sekuat dan sehebat yang dikatakan egonya? Al-Quran memberitahu kita realitas sifat manusia. Allah lah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah, kemudian memberimu kekuatan demi kelemahan. Kemudian setelah kekuatan, memberimu kelemahan dan kepala beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia mengetahui lagi Maha Kuasa. Surah Ar-Rum 30 ayat 54. Kelemahan di awal dan kelemahan di akhir. Inilah hakikat manusia. Dia sangat lemah dan tidak berdaya saat lahir, sehingga seluruh keberadaannya tergantung pada orang tua dan keluarganya. Jika dia ditinggalkan di tahun-tahun penting pertama ini, dia tidak dapat bertahan hidup sendiri. Dia membutuhkan tangan yang lembut dan penuh kasih, tidak hanya di masa bayi, tetapi di masa kanak-kanak dan bahkan di masa remajanya. Saat anak ini memasuki masa remaja dan tumbuh mandiri, dia mulai mengendalikan hidupnya sendiri.
Dia bangga melihat fisiknya yang kuat, fitur yang tampan, dan banyak sekali bakat. Dia mulai membenci kemampuan yang lebih rendah. Dia bahkan mungkin mencemooh orang tuanya yang menghabiskan kesehatan mereka sendiri untuk mengasuhnya. Dia menjadi tidak adil dan kejam, menggunakan kekuatan dan kekuatannya untuk mendominasi orang lain. Dia pikir dia adalah seorang master dan bebas untuk bertindak sesuai keinginannya. Tapi, apakah fase masa muda dengan ketampanan ini bertahan selamanya? Hanya dalam beberapa dekade, dia mulai kehilangan kekuatannya dan masa mudanya diganti dengan usia tua. Kelemahan di awal, kelemahan di akhir. Pesannya jelas. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Hanya Dia yang perkasa dan hanya Dia yang agung. Dia sendiri tidak pernah lelah, tidak pernah butuh istirahat, dan tidak pernah bergantung pada siapapun. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengucapkan terima kasih yang hangat atas tindakan kebaikan kecil yang diberikan orang lain untuk kita. Jadi, bagaimana dengan berterima kasih kepada Allah yang dalam rahmat-Nya yang tak terbatas menyediakan setiap kehidupan kita, menyediakan setiap kebutuhan kita? Amati saja keindahan dan kesempurnaan bumi di sekitar Anda dan bersujudlah sebagai rasa syukur kepada Tuhan Anda. Yang kedua, doa adalah kenaikan seorang mukmin. Hal pertama yang diperintahkan Rasulullah untuk dilakukan adalah berdoa. Malaikat Jibril mendatanginya dan mata air menyembur keluar dari bebatuan di depan mereka. Jibril lalu menunjukkan kepada Rasulullah cara berwudu. Dia kemudian menunjukkan kepadanya bagaimana berdoa kepada Allah. Dia mulai sholat. Dia kemudian pulang dan menunjukkan kepada istrinya Khadijah apa yang telah dia pelajari dari malaikat Jibril. Sejak saat itu, Nabi tidak pernah menjalani hari tanpa sholat. Tepat sebelum hijrahnya ke Madinah, dia dibawa dalam perjalanan malam ke Yerusalem dan kemudian ke surga atau melakukan Al-Mi'raj. Selama perjalanan ini, Allah memerintahkannya untuk sholat 5 kali sehari. Doa ini adalah hadiah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk memungkinkannya mengalami kenaikan spiritual 5 kali sehari. Nabi telah mengatakan, sholat adalah mi'raj atau kenaikan orang beriman. Ini memberi setiap muslim kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuhannya. Dalam setiap sholat, umat Islam membaca surat Al-Fatihah. Pembacaan ini bukanlah monolog yang membosankan oleh orang beriman. Allah berjanji bahwa doa adalah percakapan antara Dia dan orang yang beribadah. Utusan Allah melaporkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika hamba saya mengatakan dalam doanya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku mengatakan, hambaku telah memujiku. Ketika dia berkata, yang maha pengasih, yang maha penyayang, penguasa hari pembalasan. Aku berkata, hambaku telah memuliakan aku. Ketika dia berkata, hanya Engkaulah Tuhan yang kami sembah, dan hanya kepadamu-lah kami mencari pertolongan. Aku berkata, ini adalah antara aku dan hambaku. Ketika dia berkata, tunjukkan kami jalan yang lurus. Aku berkata, ini untuk hambaku, dan aku memberikan hambaku apa yang diinginkannya. Rasulullah telah bersabda, sholat adalah tiang agama. Beliau juga bersabda kepada kita bahwa
Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang kedua adalah mendirikan sholat 5 kali sehari. Ini membuat gambarannya sangat jelas. Islam itu seperti sebuah bangunan yang ditopang oleh 5 tiang. Jika Anda menghapus 1 kolom saja, seluruh bangunan akan melemah. Demikian pula ketika seseorang berhenti sholat, imannya menjadi lemah dan pukulan yang ringan dapat menyebabkannya runtuh. Doa sangat penting sehingga Nabi bersabda, sesungguhnya antara manusia dan musyrik dan kekafiran adalah meninggalkan doa. Hadis riwayat Muslim. Allah berfirman tentang nasib orang-orang kafir pada hari kiamat, bahwa mereka akan ditanya oleh orang-orang beriman, apa yang membawamu ke dalam api neraka? Mereka akan berkata, kami bukanlah termasuk orang-orang yang sholat. Al-Mudaththir ayat 42-43. Dia berfirman, sukseslah orang-orang beriman, orang-orang yang merendahkan diri dalam sholatnya. Al-Mu'minun surah 31 ayat 1-2. Dan orang-orang yang menjaga ketat ibadahnya, demikianlah orang-orang yang dimuliakan di taman kebahagiaan. Surat Al-Ma'rij 71 ayat 34-35. Allah menekankan perlunya kerendahan hati dan konsentrasi dalam doa. Tidak diragukan lagi bahwa setan adalah musuh manusia yang paling pahit, karena ia selalu berusaha mengganggu sholat orang-orang beriman. Dia menemukan pikirannya tiba-tiba diliputi oleh ingatan, masalah, kekhawatiran, pekerjaan, dan keluarganya, dan dia akan sering bertanya-tanya apakah dia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Beginilah cara setan mencuri doa. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia berkata, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Manusia harus hidup di dunia ini sebagai penyembah Allah, dan doa adalah bentuk ibadah yang paling baik. Pada hari kiamat, manusia harus menjawab perbuatannya. Allah berfirman, maka kamu akan ditanya tentang kesenangan yang kamu nikmati. Surah At-Takasur ayat 8.